Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Triyono. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran agama Islam pada mata kuliah pendidikan agama. Mata kuliah ini dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman. Langsung aja ke pendahuluan untuk latar belakang masalah. Dalam era modernisasi, dunia kerja dan bisnis seringkali terjebak pada pragmatisme di mana keuntungan materi atau profit menjadi tujuan utama, seringkali mengabaikan moralitas. Fenomena ini memicu ketidakadilan, kecurangan, dan persaingan tidak sehat. Islam sebagai ajaran yang komprehensif atau kamil tidak hanya mengatur tata cara ibadah ritual, tetapi juga mengatur tata cara berinteraksi, termasuk dalam bidang ekonomi atau muamalah. Etika bisnis Islam hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan moralitas ke dalam dunia bisnis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan sebagai pedagang yang sukses, namun tetap menjaga kejujuran dan amanah. Oleh karena itu, memahami etika bekerja dan berbisnis dalam Islam sangat krusial agar aktivitas ekonomi membawa berkah, bukan mudarat. 1.2 untuk rumusan masalah. Satu, bagaimana pandangan Islam terhadap aktivitas bekerja dan berbisnis. Dua, apa saja prinsip-prinsip etika bekerja dan berbisnis dalam Islam. Tiga, bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam praktis bisnis modern. 1.3 yaitu tujuan penulisan. Satu, mengetahui konsep dasar bekerja dan berbisnis dalam Islam. Dua, memahami prinsip-prinsip etika bisnis dan kerja Islam. Tiga, mengetahui implikasi etika bisnis Islam dalam meningkatkan profesionalisme. Kemudian bab 2 pembahasan 2.1 prinsip dasar etika bekerja dalam Islam. Satu, bekerja dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal kerja itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya orang itu tergantung dari apa yang diniatkannya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam menjalankan setiap pekerjaan dan perniagaan perlu keikhlasan dan bersungguh-sungguh. Sikap tersebut akan mewujudkan efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil kerja atau karya. Dua, jujur. Tidak ada perangai yang paling tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dusta. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Kejujuran adalah asas nilai etika dalam Islam. Dalam organisasi maupun kegiatan bisnis, seseorang perlu jujur, tidak menipu atau bersumpah palsu. Berikutnya, amanah. Nomor 3, percayakanlah agamamu, amanahmu, dan segala hasil pekerjaanmu kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Amanah adalah prinsip pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan pekerjaan, harus berlaku amanah kepada negara, organisasi, masyarakat, dan individu. 4. Persaudaraan. Dalam hal saling bersaudara, saling berkasih sayang, kaum muslimin ibarat satu tubuh. Di riwayat Bukhari, perbuatan baik yang terjalin akan dapat mewujudkan suatu damai dan harmonis serta menjauhkan dari sifat iri, dengki, hasad, hasud, dan khianat. Dan poin kelima yaitu keadilan. Apabila Allah menghendaki kebajikan bagi suatu kaum atau umat, maka urusan mereka dipercayakan kepada orang-orang arif dan harta kekayaan mereka diserahkan kepada orang-orang dermawan. Hadis riwayat Abu Daud.
Keadilan yang dimaksud adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan semestinya atau meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa diskriminasi. 2.2 Prinsip dasar etika berbisnis dalam Islam. Etika bisnis Islam sangat mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena ini beberapa nilai dasar di dalam etika bisnis Islam itu memiliki prinsip yang berasal dari ajaran Islam, antara lain seperti di bawah ini. Satu, kesatuan, tauhid atau unity. Prinsip etika bisnis Islam yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan ini sebagaimana sudah direfleksikan di dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka prinsip kesatuan di dalam etika bisnis Islam ini memiliki dasar pandangan yakni bisnis yang terpadu, vertikal maupun horizontal, yang membentuk suatu persamaan yang penting di dalam Islam. Dua, keseimbangan atau equilibrium atau adil. Prinsip etika bisnis Islam yang kedua mengacu pada ajaran Islam yang menganjurkan berbuat adil di dalam kegiatan berbisnis dan melarang kegiatan curang atau berlaku zalim. Akan jadi kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, tetapi menakar orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam dunia berbisnis sangat menodai etika bisnis Islam, karena keadilan adalah kunci keberhasilan bisnis. Al-Quran memerintahkan kepada umat muslim untuk menimbang dan menakar dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan. 3. Kehendak bebas atau free will. Kebebasan di dalam bisnis, etika bisnis Islam merupakan bagian terpenting yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif. Kehendak bebas ini adalah suatu kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dan dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui infak, zakat, dan sedekah. 4. Tanggung jawab atau responsibility. Prinsip selanjutnya yaitu tanggung jawab yang mana dilakukan oleh manusia untuk melakukan kehendak bebas dengan adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi keadilan dan kesatuan. Di dalam berlaku terutama di dalam etika bisnis, manusia harus mampu bertanggung jawab saat memiliki kehendak bebas. Kelima yaitu kebenaran atau truth, goodness, honesty. Kebenaran di dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, tetapi mengandung unsur kebaikan dan kejujuran. Dalam hal ini, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas dan upaya untuk menetapkan keuntungan. Akan tetapi, dalam upaya menetapkan keuntungan tersebut, etika bisnis Islam mengatur dan sangat menjaga kegiatan yang preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian dari salah satu pihak yang melakukan transaksi. 2.3 Implementasi dalam bisnis modern. Implementasi etika bisnis Islam dalam dunia modern terlihat pada perbankan syariah, yaitu menghindari riba dan menggunakan akad bagi hasil, produk halal, memastikan seluruh rantai pasok atau supply chain halal. Berikutnya CSR berbasis YISWAF. Perusahaan tidak hanya berorientasi untung, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berikutnya praktik pengembalian uang belanja konsumen. Praktik pengembalian uang berbelanja konsumen tidak selalu dilakukan secara transparan dan adil.
Praktik ini seringkali melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kesetaraan dan kejujuran. Konsumen tidak diberi kesempatan untuk menyepakati ganti-ganti barang, dan kasir seringkali menyerahkan barang tanpa persetujuan konsumen. Berikutnya, praktik etika bisnis di pasar tradisional. Pedagang seringkali melanggar prinsip-prinsip etika bisnis seperti sidik, amanah, tablik, dan fatona. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi pelanggaran ini. Peneliti merekomendasikan solusi untuk mengatasi pelanggaran ini termasuk peran pemerintah, masyarakat, dan pedagang sendiri. Berikutnya, praktik tata kelola kontemporer. Studi tentang aspek kepatuhan syariah dalam etika bisnis dan hubungannya dengan praktik tata kelola yang baik dalam organisasi bisnis kontemporer menunjukkan bahwa etika bisnis yang baik harus berlandaskan aturan syariah. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, respek, dan kepercayaan harus dijunjung tinggi di tingkat individu dan organisasi. Peran pemerintah yang adil juga sangat penting dalam mewujudkan etika bisnis kontemporer yang bermoral. 3.1 kesimpulan, etika bekerja dan berbisnis dalam Islam adalah panduan komprehensif yang mengintegrasikan aspek duniawi dan ukrawi. Prinsip utamanya berlandaskan tauhid, kejujuran, amanah, dan keadilan. Bekerja dalam Islam bukan sekedar mencari nafkah, tetapi ibadah yang wajib dilakukan dengan profesionalisme atau ihsan dan prinsip halal. Implementasi etika ini akan menciptakan keharmonisan, kepercayaan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. 3.2 saran, pelaku bisnis muslim diharapkan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mempelajari fikih muamalah agar bisnis tetap dalam koridor syariah. 2. Perlu peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya transaksi yang terbatas dari riba dan gharar. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.